nanti kita ngerti bahwa pernikahan adalah pelajaran tertinggi untuk bekal pulang. Pernikahan adalah bridge atau jembatan atau pendidikan yang paling dahsyat supaya kita konteksnya adalah ilaihi rojiun. Jadi nanti Mas kalau udah nikah gitu ngelihat istri di dalam hati langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius, ini bukan ngomongin matinya, bukan ya, nanti ngerti lah, pokoknya nanti ngerti lah. Innalillahi, gitu lah. Pasti banyak keluar kata-kata itu gitu, nanti ngerti. Ya. Jadi nomor satu, saya selalu mengatakan bahwa pernikahan itu adalah perang panjang, infinity war, nggak akan ada selesainya. Jangan berharap bahwa pernikahan itu akan beautiful, happy ending, itu nggak ada ceritanya. Gitu ya, itu nomor satu. Yang kedua, ini juga bukan mau nakut-nakutin Mas, bukan ya. Jadi mending duluan tahu. Ya, karena yang udah tahunya belakangan. Jadi mending tahu duluan, nanti Mas Audi pokoknya bakal banyak bakal kita aja. Serius Mas. Kenapa? Tambah deg-degan ya. Nah, ya. Tetapi ada juga abis saya ngomongin gini tuh rada-rada jadi nggak ya? Jangan ya. Udah jadi mah jadi aja udah gitu. Lumayan pengalaman Mas. Anyway. Tapi ya inilah kenyataannya gitu. Nah, dalam perspektif ini saya ingin menggarisbawahi karena kita kan pengajian di tradisi Islam gitu ya. Konteks dalam tradisi Islam itu dalam setiap pernikahan selalu dibacakan 2 ayat Mas. Nanti pasti 2 ayat. Satu minimal ayat di undangan, Ar-Rum ayat 21 standar gitu ya. Nanti surat 4 ayat 1 itu pasti diulang-ulang. Nah, yang menarik adalah konteks dari 2 ayat itu kadang-kadang dibacakan, dibunyikan, dituliskan, tapi kadang-kadang nggak ngerti-ngerti amat isinya gitu. Dan saya hampir 14 tahun research di masyarakat Indonesia, orang Indonesia tuh ngajinya bagus, suaranya, hafalnya bagus, tapi begitu ditanya apa maknanya, 90% jawabannya sama, wallahu a'lam bishawab, nggak tahu isinya. Gitu. Itu yang riset saya ya. Ini kalau saya tanya satu-satu juga nggak jauh beda pasti jawabannya ya. Gitu. Jadi pintar membunyikan, rajin membacakan, tapi belum tentu masuk kepada pemahaman gitu. Sehingga kadang-kadang semua kegiatan itu hanya menjadi ritualitas dan seremonial, tapi nggak masuk kepada esensinya gitu. Nah, ini sampai jam berapa ya, Bu? Kita? Oh bebas ya, oke. Berarti kalau gitu kita ngomong sampai menjelang akad nikah ya. Lama banget ya sampai tanggal 10. Nah, dalam perspektif ini yang ingin digarisbawahi bahwa satu, pernikahan kaitan eratnya dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah ini rata-rata di setiap pernikahan waktu saya ngomong ini semua redakan kita apa urusannya nikah sama innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa? Karena masyarakat kita tahu innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu konteksnya hanya dalam wilayah yang namanya meninggal. Dan salah enggak, tapi itu hanya bagian kecil. Nah mari kita renungkan begini. Innalillah itu artinya semua berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rojiun itu akan kembali ke Allah. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita datang dari sumber yang sama dan akan kembali ke sumber yang sama. Jadi semua perjalanan hidup, kata kuncinya cuma mau pulang. Titik. Kata kuncinya adalah ilaihi rojiun. Makanya saya selalu menggarisbawahi, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Itu intinya. Yang jangan-jangan sekarang sibuk banget sesuatu yang ditinggal, tapi yang dibawa pulang nggak dicari gitu. Mati-matian mencari sesuatu yang ditinggal, tapi untuk dalam tanda petik perjalanan kita pulang, justru malah lupa gitu. Nah, nanti kita ngerti bahwa pernikahan adalah pelajaran tertinggi untuk bekal pulang. Pernikahan adalah bridge atau jembatan atau pendidikan yang paling dahsyat supaya kita konteksnya adalah ilaihi rojiun. Jadi nanti Mas kalau udah nikah gitu ngelihat istri di dalam hati langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius. Ini bukan ngomongin matinya, bukan ya, nanti ngerti lah, pokoknya nanti ngerti lah. Innalillahi, gitu lah. Pasti banyak keluar kata-kata itu gitu, nanti ngerti. Makanya saya bilang tentang shadaqallahul
Asik. Banyak orang hari ini beres baca Quran, ngerti isinya kagak, tahu isinya enggak. Langsung ngomong, Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Enggak tahu isinya. Emang tadi yang dibaca apa? Wallahu a'lam bishawab. Balik lagi ke situ. Nah, jadi memang kita ini, masyarakat kita ini gemar membunyikan, tapi nggak ngerti-ngerti banget isinya gitu. Nah, jadi saya harap, Mas, pun nanti dalam pernikahan ini kita katakanlah Quran sebagai pedoman. Please, Quran itu bukan hanya dibunyiin, dihafalin, tapi masuk ke dalam pemahaman yang esensi gitu. Contoh. Kita tuh kan punya budaya yang namanya yang viral dianggap benar, Mas. Pokoknya orang ngerjain, ikutan aja. Jadi kita banyak ikut-ikutannya daripada mikir dulu gitu. Terbukti kalau saya nanya satu-satu, contoh ya, ibu, bapak, kita ini lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ngomong dulu baru, nah jujur bagus ya, memang terjadi. Baru mikir gitu. Makanya jarak antara jempol ke handphone sama otak ke handphone lebih dekat jempol, lebih cepat komen daripada kita hati-hati gitu. Nah makanya luar biasa. Nah kenapa saya ingin mengawali ini? Contoh sederhana aja. Dalam habis pernikahan selalu semua orang ngomong semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Benar nggak? Iya. Tuh amin lagi ya. Ya, semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Maaf ya, kita ngomong agak sedikit garis bawah nih untuk diketahui. Kalau kita ngomong semoga sakinah, mawaddah, warohmah, itu Allah rada sakit hati sebenarnya. Kecewa. Kenapa? Karena kalau di situ kata-kata semoga sakinah mawaddah warohmah, berarti sakinah semoga, mawaddah semoga, warohmah semoga, betul nggak? Iya dong. Sekarang saya tanya, mawaddah warohmah itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan ke kita, dan itu nggak semoga, selalu ada. Betul nggak? Bahkan nanti Mas bisa ketemu sama calonnya ini karena ada welas asih yang Allah kasih, maka sakinah mawaddah warohmah, yang mawaddah warohmah itu nggak pernah semoga, ini fix. Jadi kalau mau pakai kata yang benar, kalau kita mau mengucapkan sedikit aja semoga sakinah titik, karena mawaddah warohmahnya bukan semoga gitu, itu udah ada. Betul nggak Bu Pak? Betul nggak? Jadi kita kadang-kadang ngomong, nggak ngerti isinya, ikut-ikutan, udah diikutin aja, udah. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti kenapa saya mengawali ini si sakinah mawaddah warohmah. Nah, ibu bapak, mas dan semuanya, yang ngerti ini, itu cuma 1%. 99% yang nggak ngerti. Makanya jadi ikut-ikutan. Nah, tapi sekarang jadi ngerti ya. Dan juga ibu bapak dan yang udah denger ini nggak usah juga sih besok ke pernikahan ada orang tiba-tiba semoga sakinah mawaddah, terus kita jadi ceramah nggak gitu, karena aja nggak usah juga, udah biasa aja ya. Ya udah, karena mereka kan nggak paham gitu ini. Cuman buat kita yang udah paham, ingat sakinah itu menuju semoga, mawaddah warohmah itu adalah modalnya. Maka tolong dibedakan antara cinta dan relationship, ini dua hal yang berbeda. Karena cinta itu adalah rasa, relationship itu adalah sesuatu yang perlu dipupuk. Jadi saya akan menggarisbawahi, maaf ya, dalam hidup itu nggak ada jodoh, nggak ada. Dalam hidup itu nggak ada, kamu jodohku, nggak ada. Karena konteks yang namanya jodoh, banyak mindset mengatakan jodoh itu selama-lamanya bakal gini terus, maka kebanyakan orang setelah aku terima, melihat ke istrinya, you are mine forever, gitu kira-kira. Kamu jodohku seumur hidup, gitu. Padahal di satu sisi, kehidupan ini selalu dinamis. Nah, kenapa saya bilang nggak ada jodoh dalam hidup? Yang ada adalah terus-menerus saling menjodohkan. Karena jodoh, kata kuncinya adalah bertumbuh. Contoh, ini kalau nggak ngerti gini, dan ini banyak terjadi di akhir-akhir ini, sebelum nikah tuh ngomong gini nih, kayaknya kita jodoh deh sebelum nikah. Iya serius. Setelah setahun, 2 tahun, 3, ada kali, kayaknya kita nggak jodoh deh. Ya kan menarik ya. Berarti nggak ada bahwa kamu adalah jodohku, jodoh ini selamanya, nggak bisa. Mas, ini saya pernah diundang sama orang yang anniversary pernikahan 50 tahun. 50 tahun, kebayang nggak? Terus saya nanya ke suaminya, Pak, 50 tahun nikah sama ibu, Bapak kenal sama ibu nggak? Jawabannya menarik. Nggak juga sih katanya. Jadi 50 tahun nikah aja nggak pernah cukup waktu untuk kita mengenal pasangan kita, karena semua orang itu dalam kondisi yang namanya bertumbuh.
Jadi kalau dalam pernikahan nggak punya nilai adaptif yang tinggi, nggak punya nilai perubahan yang tinggi, menganggap bahwa harus seperti itu selamanya, itu nggak mungkin. Makanya abis nikah banyak banget komplain, kamu kok nggak kayak dulu ya? Ya iyalah udah berubah. Betul nggak? So artinya, sekali lagi, dalam konteks yang namanya pernikahan, tidak pernah ada jodoh, yang ada adalah selalu menjodohkan, selalu bertumbuh. Gitu ya Mas ya. Nah, jadi ini poin yang menarik sekali. Nah, berikutnya berkaitan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya singkat, anyway ngomongin pernikahan dalam waktu 40-50 menit nggak mungkin, tapi mudah-mudahan sesimpel dan mudah-mudahan bisa didapat baik buat saya, buat Mas Audi dan buat kita semua satu poin aja. Salah satu tujuan kita hadir di sini, poinnya adalah belajar. Makanya ibu bapak kita semua sering doa kata-katanya Robbana, betul nggak? Rob itu artinya mendidik. Jadi kalau kita ngomongin Robbana, Allah lagi mendidik. Jadi Rob itu adalah pendidikan. Maka hidup ini adalah pendidikan terus-menerus yang nggak pernah selesai. Jadi tolong ada mindset bahwa hidup ini belajar, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang hadir ke kehidupan kita pasti mau ngasih pelajaran. Sehingga nanti kita akan ngerti kalau hidup ini adalah belajar, pernikahan ini adalah universitasnya, Mas. Sekolah tinggi hidup namanya pernikahan. Jadi dosen paling killer, sekiller-killer di dalam hidup kita itu pasangan udah. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Ibu-ibu cuma nggak mau ngaku aja sih. Gitu. Dalam hatinya iya banget gitu. Iya. Makanya semua hal keributan dalam hidup itu nggak bisa jauh dari orang-orang terdekat aja. Fix. Jadi nanti ada dua sih. Penguji tertinggi dalam hidup itu ada dua dalam hidup kita. Dosen tertinggi dalam hidup itu ada dua dalam hidup kita. Satu pasangan, yang kedua nanti anak. Nah, nggak ada jauh dari situ. Makanya kalau kita renungkan Mas, dan ini sekarang menjadi semua problem orang kalau yang ngobrol juga, dikit-dikit keluarga, dikit-dikit suami, dikit-dikit istri. Semua konteksnya permasalahan besar hidup itu adalah rumah tangga aja udah. Tapi jangan lupa, dulu zamannya Adam, anaknya bandel. Nuh, istri sama anaknya nggak mau ngikutin lagi. Ibrahim sama bapaknya berantem. Musa sama Fir'aun berantem, betul nggak? Jadi kalau sekarang ada ngomong, aku tuh masalahnya keluarga, ya elah dari Adam juga udah gitu. Dan itu pasti akan selalu terjadi anyway. So, paradoksnya, keluarga ini tempat bertumbuh dan belajar, tapi keluarga ini adalah pusat permasalahan besar dalam hidup gitu. Itu paradoksnya di situ, Mas. Makanya nanti kalau kita ngerti hidup ini penuh dengan paradoks, lebih banyak pengertian daripada keharusan, kita akan lebih banyak letting go daripada kita menggenggam gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa sesaat selesai akad kebanyakan jadi ownership, bukan relationship. Kamu milik aku milik kamu. Saat semuanya merasa saling memiliki itu adalah sesuatu yang paling akan sulit untuk membuktikan yang namanya cinta yang sejati gitu. Karena cinta bukan memiliki tapi melepaskan justru gitu. Gitu ya kira-kira. Makanya maaf ya Mas ya, 99% orang yang ngomong I love you itu bullshit lah udah. Bullshit aja udah. Kenapa? Dia ngomong I love you bukan seapa adanya, tapi I love my kategori, ada kategori yang kebenaran ada di kamu saat ini. Jadi saya punya kategori suka, kebenaran ada di kamu. Nah nanti pelan-pelan hilang, jadi kayaknya udah nggak I love you lagi deh gitu. Itu sih poinnya. Sip ya Mas ya? Nah, tapi mungkin sekarang belum ngerti sih, mungkin nggak apa-apa ya, diterima aja dulu ya, diingat-ingat dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti sebelum akad Qari'ah pasti ngebaca surat 4 ayat 1. Contoh nih ya. Di surat 4 ayat 1 itu spesifik berbicara pernikahan tidak dalam konteks wilayah yang namanya fisikal. Ngomong-ngomong ibu bapak semuanya ya, kalau kita ngelihat orang, banyak yang kelihatannya, banyak yang nggak kelihatannya. Hah? Dengerin dulu pertanyaannya. Ini memang ditanya belum sarapan, ada susah sih. Gini, kalau kita ngelihat orang, banyak yang tertampak, banyak yang tidak tertampak. Saya mau nanya, pikirannya kelihatan nggak? Perasaannya? Niatnya? Sel-selnya? Otaknya? Jantung, hati? Gitu betul? Jadi yang nggak kelihatan
akan selalu lebih banyak daripada yang kelihatan. Nah, kenapa di surat 4 ayat 1 nggak ada kata-kata mempersatukan jasad? Nggak ada, Bu. Pak. Tetapi di situ ada umatan, konteksnya nafs, konteksnya adalah jiwa. Jadi dalam wilayah pernikahan dalam tradisi Quran, menikah itu bukan menikahi tubuhnya, tapi menikahi jiwanya. Kenapa? Karena tubuh pasti expire, udah gitu aja. Serius. Karena kalau menikahi tubuhnya pasti bosen. Contoh nih, Mas nanti sama mbaknya nikah lagi prime-prime-nya nih, lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya. Tapi 20 tahun lagi, Mas. Serius. Kulit nggak bisa melawan gravitasi. Tetap pewot, pasti lah udah. Oh, 35. Tetap berkerut, tetap ada perubahan as a physical gitu. Makanya kenapa Quran, anyway ya, untuk mengerti bahwa jasmania itu cuma 1%, 99%-nya itu justru yang tidak tertampak. Softwarenya, jiwanya gitu. Makanya nggak ada orang ngenalin pasangannya, this is my body mate-nya ada. This is my, she is atau he is my soul mate. Makanya Quran mengajarkan nikahilah jiwanya, karena yang akan bertumbuh itu jiwa, bukan hanya tubuhnya. Maka pernikahan bukan hanya untuk berkembang biak, tapi untuk berkembang baik. Itu penting. Ini urusannya berkembang biak mulu gitu ya, janganlah. Ya itu ada lah gitu. Ada lah. Tapi point of view-nya, kalau nanti bukan di surat 4 ayat 1, penyatuan jiwa, di mana dua jiwa ini adalah sesuatu hal yang perlu bertumbuh. Jangan lupa, jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungannya. Jadi nanti Mas Audi akan menikahi istri, plus menikahi semua keluarganya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, itu udah nature gitu. Ya, jadi yang ketiga ini, jangan lupa, intisari pernikahan tidak terletak hanya urusan body, urusan jasmania, tapi konteksnya adalah bagaimana kita masuk ke dalam konteks yang namanya jiwa. Makanya kenapa kalau dalam bahasa Quran ada kata-kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Nabi Muhammad selalu mengatakan baiti jannati. Rumah adalah surga. Rumah yang dijadikan sebagai surga adalah rumah yang dua partikel suami istrinya banyak menenangkan jiwanya. Banyak menenangkan jiwanya. Pertanyaan saya, ketenangan jiwa perlu dilatihnya? Iya. Contoh nih, ini nanti doa, ya Allah, semoga sakinah. Sakinah itu tenang artinya, Mas. Jadi kalau semoga sakinah, berarti tenang itu bukan diberikan oleh Allah, enggak. Tapi tenang itu diciptakan. Ibu bapak semuanya jangan lupa ya, kalau kita doa sama Allah, Allah nggak akan ngasih hasil, nggak akan. Tapi Allah akan memberikan kesempatan. Contoh, sok nanti boleh dicobain nanti malam. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Yang apa? Berarti Allah ngasih sabar nggak? Enggak. Allah akan ngasih kesempatan kita untuk jadi orang. Berarti besok ibu bapak akan ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Betul nggak? Karena orang menyebalkan, kesempatan kita untuk jadi orang. Nah, jadi kalau nanti besok-besok pasangan nyebelin, satu, alhamdulillah. Berarti doa dikabul. Bener nggak? Begitu nyebelin, ya Allah. Satu, innalillahi dulu sih. Innalillahi, satu. Yang kedua, alhamdulillah. Oh ini. Kenapa? Karena dosen terbaik untuk kita jadi sabar, jadi baik, pasti datang dari orang terdekat. Gitu kira-kira. Maka Mas, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Udah gitu aja. Pasti. Kalau suaminya introvert, istrinya ekstrovert banget. Kalau suaminya diam, istrinya cerewet banget gitu. Kalau ininya begini, pokoknya kebalikan. Kenapa? Karena kita akan belajar sesuatu yang terbalik dari pasangan kita. Itulah kenapa kita dipersatukan. Kalau nanti di Arun 21, aku akan persatukan dengan yang satu frekuensi. Karena nanti saling belajar gitu. Nah itulah kenapa, maaf ya, tidak ada yang ideal dalam pernikahan. Nggak ada. Makanya kalau nanti setelah nikah biasa nih, he is my he is the right man. Dia adalah yang paling tepat gitu. Atau Mas Andi bilang, she is my right wife gitu.
Tahu bohong ya. Iya, kalau yang senior udah ngerti sih Mas ya. Jadi kalau ngomongin he is the right man, setahun siap-siap kecewa aja, udah pasti gitu ya. Karena kenapa? Sekali lagi tidak ada yang ideal. Jangan pernah mencari ideal dalam hidup karena nggak ada. Karena sistem hidup itu kun fayakun, artinya dinamis dan bertumbuh dan berubah gitu. Maka kalau kita nggak punya kekuatan adaptif dalam pernikahan, susah aja. Nah, yang berikutnya, jangan lupa Mas. Konteks dalam yang namanya pernikahan itu kita dalam tubuh fisik nggak bisa lepas dari gangguan atau serangan hormon. Itu nggak bisa. Nggak bisa aja. Jadi saya selalu mengatakan pernikahan adalah transformasi dari fall in love menuju unconditional love. Kenapa disebut fall in? Berarti lagi jatuh. Bukan rise up, fall in. Artinya apa? Semua orang yang lagi fall in love, semua jadi bego. Mas, udah gitu aja. Serius. Kenapa? Saat fall in love, kita lagi dikasih badai oksitosin, kita lagi dipenuhi dengan hormon yang namanya serotonin, dopamin, dan everything seems beautiful. Jadi Mas sama calon ini dua-duanya lagi ketipu sama hormon sih sebenarnya. Ya, dan rata-rata 8 bulan sih. Nanti cek 8 bulan berikutnya. Karena sekarang semuanya lagi gimana? Dulu nih zaman-zaman fall in love, lagi hujan, lagi geledek, apa sikat gitu lah kira-kira. Benar nggak? Iya, itu nggak lama sih Mas. Serius. Kenapa? Karena hormon itu nanti lama-lama kembali ke normal. Maka kenapa sebelum nikah everything seems beautiful? Mas Audi percaya sama saya karena ini pasti didalami. Mas Audi bakal banyak kaget di 5 bulan 6 bulan berikutnya. Kok nggak gini ya misalnya? Kok nggak gitu ya? Jadi ini sekarang lagi ada di dunia ilusi yang siap-siap menuju kepada kenyataan. Serius. Anyway Mas ya, jangan lupa setiap orang tuh pasti punya pergolakan hormon, terutama laki-laki. Serius. Hormon testosteron kita itu turun. Jadi Mas Audi maaf ya, kalau ada orang bapak-bapak udah tua yang asalnya gimana banget, terus ke masjid banget, itu bukan tobat, testosteronnya udah nggak ada aja sih sebenarnya. Itu bukan tobat sebenarnya, bukan isu bapak udah tobat, ya bukan. Hormonnya udah turun aja, udah nggak ada nafsu gitu. Jadi ke masjid gitu kira-kira. Ini bukan urusan tobat sih sebenarnya gitu. Gitu ya. Jadi jangan lupa, ini adalah transformasi dari konteks yang namanya fall in love menuju kepada unconditional love. Dan please Mas, pupuk baik-baik karena kalau kita mulai ngerti lebih awal itu oke. Maaf ya. Premarital start konteks ini. Pelajaran pra pernikahan di kita tuh dianggap sesuatu hal yang gak terlalu penting, Mas. Sehingga banyak orang menikah nggak ngerti esensinya, yang penting nikah aja udah. Gitu. Sehingga kalau kita udah mulai punya knowledge-nya, punya pengetahuannya, at least kita punya tahu mana arahnya mau kemana gitu intinya. Nah jadi bakal banyak kejutan-kejutan lah gitu intinya. Ya. Nah, ini tadi pemanasan, ini yang paling penting ini sih. Ini core-nya ada di sini. Contoh. Kita tahu dan saya rasa kita semua sering berdoa, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Betul nggak? Ya. Ibu bapak mau husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul. Tapi jangan lupa, di akhir husnul khotimah katanya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Maaf ya, husnul khotimah bukan KTP-mu Islam, husnul khotimah bukan ritualnya yang rajin, husnul khotimah bukan urusan dalam konteks yang namanya syariat, bukan itu poinnya. Karena husnul khotimah tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada value. Maka pernikahan ini bukan tujuan, tapi jembatan menuju husnul khotimah. Berarti kalau jembatan, dua-duanya kalau istilah saya disebut co-passenger. Dia dua-duanya menjadi passenger yang sama, menjadi penumpang yang sama, untuk ketujuan yang sama. Maka kalau dalam ceramah-ceramah konvensional, menikahlah karena Allah, gitu kira-kira. Karena kenapa? Di dalam pasangan kita ada zatnya Allah yang setiap hari kita perlu kenali, pun sebaliknya. Sehingga konteks pernikahan ini sekali lagi, konteks ketika kata-kata cinta yang sangat tepat adalah aku mencintaimu bukan berarti aku mengatur, tapi aku mencintaimu dengan membuat kamu mencintai dirimu sendiri. Karena maaf ya, hari ini banyak orang yang misleading atau nggak terlalu tepat mengartikan cinta. Contoh,
suka sama bunga, saking sukanya, cinta banget, dipotek, masukin, lama-lama mati lah. Betul nggak? Itu bukan cinta, namanya attachment. Tapi kalau cinta sama bunga ini, biarkanlah dia sesuai dengan benihnya, biarkanlah dia sesuai dengan tempatnya, kasih air, kasih pupuk, biarkanlah dia tumbuh gitu. Maka hubungan pernikahan bukan ownership, tapi konteksnya adalah bertumbuh bersama. Maka katanya bukan I will always love you, tapi aku akan selalu honest dengan perasaanku dan aku akan respect dengan apa yang kamu rasakan, meskipun akan berbeda. Kenapa? Karena perbedaan itu pasti. Karena mindset sekarang begitu aku terima, selamanya bagus terus, nggak bisa. Selamanya oke terus, nggak bisa. Kenapa? Semuanya konteksnya akan selalu up and down. Jadi Mas, kalau saya pinjam dari pepatah orang Jawa ya, hidup itu selalu mulur mungkret namanya. Kadang kembang, kadang kempis. Mau sekaya apapun, nggak kaya, tengah-tengah, sekere apapun, hidup semuanya sama. Sebentar senang, sebentar sedih, pasti. Sebentar happy, sebentar khawatir, pasti. Semuanya akan selalu ada dalam wilayah up and down, gitu intinya. Nah, oleh karena itu, kenapa Quran selalu memberikan esensi bahwa orang yang paling mulia, kalau di 49:13 Quran itu ada kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Gak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Gak ada, Mas. Yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Gak ada. Yang paling mulia adalah orang yang rajin puasa. Nggak ada. Kenapa? Mau umroh, tahajud, sholat, puasa, kurban, semuanya jembatan menuju takwa. Makanya di surah 4 ayat 1, dua-duanya ditakwain supaya semakin takwa. Jadi sebenarnya Mas ya, maaf banget nih. Syarat utama nikah itu bukan urusan gedung, bukan urusan catering, bukan urusan siapa yang jadi bintang tamunya, tapi syaratnya tuh takwa sebenarnya. Nah kadang si takwa ini jadi nomor 6, 7, 8, yang penting nomor 1 gedungnya di mana, undangannya berapa gitu. Gitu ini. Betul nggak Bu? Jadi sekarang saya mau nanya nih sama ibu-ibu yang udah senior. Jadi kira-kira yang penting gedungnya atau takwanya? Dua-duanya. Takwa nggak ada gedung juga susah. Maksud saya, jangan sampai yang primer justru malah dijadikan sekunder, tapi dua-duanya ini semuanya dalam keadaan seimbang. Takwa. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Kenapa? Sholat adalah jembatan, takwa adalah hasil. Ini jangan sampai di jembatan muter-muter, tapi nggak takwa-takwa gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, maka pernikahan itu jembatan terbaik untuk kita menjadi orang yang takwa. Nah, maka bekal pernikahan yang sejati nanti di surat 4 ayat 1, berbekalah takwa supaya jadi semakin takwa. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana cara jadi orang yang takwa? Simpelnya begini. Nanti boleh dicek di surat 3, 133 sampai 135. Contoh. Ibu, Bapak, Mas, dan semuanya, tolong diingat baik-baik. Kita datang ke sini hanya sebagai tamu. Yang namanya tamu nggak pernah punya hak milik. Karena datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Jadi dalam hidup tidak pernah ada hak kepemilikan, yang ada adalah hak guna pakai untuk belajar. Artinya, pernikahan itu bukan hak kepemilikan, tetapi hak pertumbuhan. Gak pernah ada yang kita miliki dalam hidup secara esensi, itu nggak ada. Jadi saya rada aneh kalau ada orang ngomong, aku kehilangan apa, orang nggak pernah punya apa-apa. Maka merasa kehilangan pasti ada kemelekatan. Maka yang paling bahaya untuk menuju takwa adalah kemelekatan. Intisarinya bahwa orang yang takwa adalah orang yang belajar melepaskan kemelekatan. Maka pernikahan bukan hubungan kemelekatan, justru belajar melepaskan kemelekatan. Jadi dalam perspektif ini, saya selalu ulang-ulang ini ya. 6.236 ayat Al-Quran, kalau di-zip, kalau dijadikan sari, dia cuma keluar satu kata, namanya takwa aja udah. Jadi maaf ya ibu bapak ya, mau rajin ngaji, mau hataman tiap hari, nggak takwa, berarti nggak nyampe gitu. Karena sekarang, ya maaf ya mas, ini kejadian
Orang baru pulang pengajian tuh ngerasa solehah banget, solehah gitu. Padahal kan belum ya, baru bunyi gitu. Ngerjain belum, jangan-jangan juga nggak paham gitu kira-kira. Sehingga value yang namanya soleh-solehah bukan pada ritualnya, tapi pada konteks bagaimana kita jadi orang takwa atau tidak gitu. Nah, singkat cerita, takwa itu ada 3. Nomor 1, orang yang takwa adalah orang yang pandai melepaskan kemelekatan, maka training hariannya, latihan hariannya di Al-Imran 134 selalu dikatakan, orang yang takwa adalah orang yang pandai bersedekah, baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Jadi kalau pakai bahasa gampang yang sering saya omongin, orang takwa yang nomor 1 adalah orang yang enggak pelit. Dah, itu nomor 1. Ibu bapak saya mau nanya ya, maaf ya, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Ada nggak bu pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ya, ada. Berarti kalau sholatnya rajin, umrohnya rajin, puasanya rajin tapi pelit, berarti dia muter di jembatan tapi belum sampai. Jadi syarat mutlak nih ya, kalau ibu bapak yang belum punya menantu, cek nomor 1 takwanya. Bu, ibu bapak jadi mertua punya menantu pelit, pusing bu pak, sok cobain. Iya, si anak-anaknya, iya. Makanya kenapa konteks nomor 1 di dalam Al-Quran ngomonginnya tentang attachment. Ketakwaan itu bukan urusan ritual. Maaf ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Umroh haji rajin itu nggak prestasi bu. Kenapa? Itu hanya dalam wilayah yang namanya ritual. Tapi outputnya adalah bagaimana aku belajar untuk melepaskan kemelekatan. Salah satu latihannya adalah rajin untuk bersedekah baik lapang maupun sempit, tidak pelit. Jadi harapannya abis nikah semakin dermawan gitu. Ini ada loh abis nikah jadi makin pelit, ada bu pak, jangan. Karena kata kuncinya adalah melepaskan, itu nomor 1. Yang kedua, Quran selalu mengatakan bahwa orang yang takwa nomor 2 adalah orang yang pandai mengontrol amarahnya. Orang yang bisa mengontrol egonya, mengontrol amarahnya, sehingga dia tidak dikontrol oleh egonya. Maka kalau kita dikontrol oleh egonya, berarti kita lagi jadi budak. Budak pikiran, budak perasaan. Akhirnya apa? Melakukan sesuatu bukan karena keinginanku, tapi didorong oleh faktor eksternal. Makanya mas, kenapa kita di Quran itu dituntut untuk berpikir? Karena kalau kita malas mikir, kita akan menilai. Saat kita menilai, kita akan melihat keluar dan kita nggak punya waktu untuk ke dalam. Makanya orang yang nggak mikir pasti judgement, banyak prasangka, banyak menuduh, gitu aja kira-kira. Makanya kenapa Quran selalu mengulang-ulang, tatafakarun takkilun, gunakanlah akal, pakailah pikiran, gunakanlah akal, pakai pikiran gitu. Ibu-ibu ngomong-ngomong, ibu-ibu ini sering pakai pikiran, sering berpikir atau banyak pikiran yang mana, Bu? Ya udah kelihatan sih, ya nggak apa-apa ya. Ingat ya, banyak pikiran itu belum tentu berpikir, belum tentu. Itu namanya overthinking, beda. Lagi overthinking ngomong aku lagi berpikir, enggak, lagi banyak pikiran. Nah gitu. Sip ya, makanya saya garis bawahi, manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Jadi nanti kalau sebel sama siapapun, ingat, problemnya bukan di dia, tapi di aku. Problemnya bukan di situ, tapi di sini. Problemnya bukan di pasangan, tapi di egoku. Pertanyaannya, ego nggak pernah di luar, tapi selalu di dalam. So, kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Kenapa? Kalau aku tidak membereskan yang di dalam, yang di luar nggak akan berubah. So, please, jangan pernah berharap pasangan pengen berubah. Nggak bisa. Kenapa? Itu di luar kendali dan di luar kemampuan kita. Yang bisa kita lakukan adalah merubah egoku, merubah respon, dan merubah perilaku. Maka yang di luar akan berubah gitu. Itu nomor 2. Nah, nomor 3 mas, ini ketakwaan yang paling super. Nggak ada lagi lah. Jadi kalau si takwa diperes, itu cuma ada 3 ini. 1, jangan pelit. 2, menahan kontrol ego. Nomor 3. Dan saya rasa, mari kita bawa bekal yang banyak ini dalam pernikahan. Karena pasti kepake terus. Kalau ininya unlimited, pernikahannya akan berlangsung panjang. Nomor 3 adalah, siapa orang yang takwa nomor 3? Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Saat kita nggak punya skill memaafkan, kita akan sulit menuju ketakwaan nomor 3. Kita akan sulit membuat sustain yang namanya pernikahan. Gitu. Sehingga memaafkan itu skill, berarti perlu dilatih. Nggak bisa ngomong, aku tuh kayaknya keturunan pelit deh, maka aku pelit, nggak bisa. Pelit latihan pasti. Karena tiap hari dia pelit. Gitu.
Bahagia latihan, karena tiap hari dia bahagia. Termasuk memaafkan juga adalah latihan. Berarti kalau kita mau pandai memaafkan, perlu ketemu yang nyebelin-nyebelin nggak kira-kira? Perlu. Nah, Mas nanti bentar lagi ngerti maksud saya ya. Jadi begitu nanti pasangan nyebelin, ya Allah, ini guru kesabaran aku. Dan itu guru seumur hidup Mas, nggak ada lagi. Gitu ya kira-kira Mas ya. Jadi sekali lagi ini bukan nakut-nakutin, tapi perlu direnungkan. Dan Mas Awudin nanti akan sodaqallahul azim. Nah, pada saatnya begitu ketemu gini, sodaqallah benar. Jadi nanti banyak sodaqallahul azim aja. Kenapa? Karena sesuatu pengetahuan yang akan dialami, pengalaman ini sesuatu yang paling otentik gitu. Gitu Mas kira-kira. Jadi semoga lancar, senantiasa sakinah. Sekali lagi urusan ini adalah urusan ke dalam. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita meniti terus, belajar terus. Pernikahan adalah perang panjang. Dan semoga Mas terakhir SIM itu ada expired date-nya. Buku nikah nggak ada. Nah, jadi kalau bisa jangan ada expired lah gitu.